Are you ready for it? Tergambar cerita tentang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya mengganggu desanya. Ya nggak apa. Apakah ini dengan Mbak Aisyah yang menunjukkan saya ya? Oh ya, ngomong tadi kesini sama siapa? Tadi dari temanku ya. Naik apa? Kalau sekarang masih di bidang apa? SMA, kuliah, atau kuliah semester berapa? Semester 2. Oh, semester 2 ya. Berarti bentar lagi udah mau jadi cutting nih. Oh iya. Mbaknya kuliah di mana? Kuliah di Universitas saya. Ambil berarti apa? Sama ya, saya dulu juga kuliah di jurusan dunia konstitusi Islam, tapi dulu saya namanya bukan di dunia konstitusi Islam, tapi bimbingan hubungan Islam. Sekarang namanya dunia konstitusi Islam ya. Kalau boleh tahu nih Mbak bisa datang ke sini dapat konsultasi dari siapa? Dari beberapa teman saya yang ada koordinasinya. Bagaimana kabarnya Mbak Isi? Alhamdulillah karena saya baik. Ya alhamdulillah ya, saya mendengarnya juga senang banget. Sebelum kita melakukan proses konseling ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya konseling dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Allah berinya dan suka. Saya lupa ya Mbak, tadi belum perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan ya Mbak, perkenalkan nama saya Ibu Koir. Mbak bisa panggil saya Mbak Afid atau Bu Afid. Tapi mending panggilnya Mbak aja ya, karena saya masih muda dan belum menikah, jadi Mbak aja. Biar lebih santai enjoy gitu. Terus saya dulu S1-nya saya kuliah di Universitas Islam Malang, Unismayu, ambil jurusan bimbingan hubungan Islam. Terus setelah lulus S1, saya mengambil profesi di Semarang. Itu saya lulusnya itu 2019, jadi masih baru kemarin, masih muda. Jadi Mbak santai aja, nggak usah tegak, enjoy aja sama saya. Oke Mbak, sebelum kita melakukan sesi konseling ini, saya mau kasih tahu kepada Mbak tentang kontrak bimbingan konseling ya di sini. Jadi kontrak bimbingan konseling, pertemuan antara klien dengan konselor, antara saya dengan Mbak itu adalah 45 menit. Jadi saya berharap di waktu 45 menit itu Mbak harus gunakan sebaik-baiknya. Semisal Mbak kurang nih di waktu 45 menit, jadi kita bisa membuat jadwal pertemuan di lain hari, di lain waktu. Jadi seperti itu. Apakah Mbak sudah bisa memahami kontrak? Oke, kontrak kerja yang saya buat? Bisa memahami. Oke, terima kasih. Saya ingat-ingat ya, kalau wajah Mbak, terus dari caranya Mbak ngomong dan duduk, itu Mbak kayak kurang enjoy, kayak tidak mempunyai gaya hidup gitu. Dan kayak seperti ada yang dipikirkan. Apakah Mbak mempunyai problem
kalau semisal Mbak memiliki dan ada yang unek-unek nih yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya, Mbak bisa ceritakan, itu sampai aja. Ya Bu, sebenarnya ini saya memiliki problem karena saya mengalami guru yang di kelas. Nah, salah satu dari teman kelas saya ini mengetahui fobia saya. Nah, fobia saya ini ular. Saya memiliki trauma terhadap ular. Nah, teman saya ini semakin menjadi-jadi, mengapa saya, kemudian itu sudah berulang bulan. Saya semakin yakinnya mungkin bisa menahan dan bisa kata saya terhadap ular. Saya semakin tidak terkendali diri saya untuk takut, malah semakin takut gitu. Karena saya sering di depan ular, di sekitar ular, dan itu saya bisa takut. Apabila tidak dilakukan oleh teman saja, jadi saya merasa tidak nyaman dengan teman saya. Jadi kalau kamu semakin melihat ular, berarti kamu semakin takut ya? Iya, Bu. Oke, sangat mengerti perasaan kamu. Apakah dulu pernah ada cerita yang membuat Mbak itu merasa trauma sampai sekarang? Ya, dulu ada cerita. Untuk kecil itu saya sama teman saya suka manjat pohon dulu. Nah, ternyata pada saat itu lagi hujan nih, hujan berarti itu dibukain saya dan cuma 1-2 bulan gitu. Saya jadi merasa kayak gitu, jadi merasa takut. Dulu saya masih bisa menepis rasa takut itu, namun karena mungkin salah satu dari kalau saya mengetahui fobia saya, ini malah cerita dari lain-lainnya, jadi malah dibuat iseng saya gitu. Hanya sadar dibuatkan, tapi nyatanya ini efeknya itu malah kepanjangan malah makin ketakutan. Nah itu Bu, saya sulit sekali mengenal fobia ini. Fobia ini membuat saya merasa sangat terganggu. Oke, dalam cerita yang Anda kemukakan kepada saya, tadi terdapat itu masalah. Yang pertama yaitu fobia, terus teman dan terganggu. Nah yang bagaimana itu cara untuk mengenal fobia ini? Oke, cara untuk mengenal fobia. Coba Mbak enjoykan dari Mbak dulu. Mbak relaxkan dari Mbak, terus Mbak santai. Setelah itu Mbak bisa tarik nafas dalam-dalam. Mbak bisa tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Gimana sekarang? Saya masih merasa terganggu. Coba Mbak tutup mata Mbak, pejamkan mata Mbak. Setelah itu Mbak bayangkan di hadapan Mbak itu ada ular. Di hadapan Mbak ada ular. Setelah itu Mbak batin dengan batin Mbak bahwa saya nggak takut ular, saya nggak takut ular. Coba Mbak, nah saya tidak takut ular. Seperti itu. Mbak rasakan, Mbak bilang dalam diri Mbak bahwa saya tidak takut ular. Bagaimana perasaannya sekarang? Saya masih merasa takut Bu. Oke, kalau begitu ketika masih merasa takut dengan cara yang kedua, oke saya mau menunjukkan foto gambar ular kepada Mbak. Coba Mbak lihat. Oke, Mbak udah melihat dan sekarang Mbak boleh belajar untuk memegangnya. Ayo Mbak, nggak apa-apa. Nah, saya bantu. Nggak apa-apa, nanti biar lama-lama akan terbiasa. Biar Mbak agak berkurang nanti untuk takut dengan ular. Mbak pegang dulu. Mbak bisa pegang gambar ini. Mbak bisa lihat. Itu terdapat banyak foto ular. Mbak bisa scroll-scroll. Oke, nggak apa-apa. Itu namanya proses. Jadi semua itu memang butuh proses. Memang kayak fobia atau trauma itu nggak secepat itu untuk menghilangkan permasalahan tersebut. Jadi semua itu pasti butuh proses. Untuk sekarang gimana? Saya merasa sedikit berkurang. Tapi alhamdulillah udah ada berkurangnya daripada awal ya. Oke. Maaf Mbak, ternyata udah 45 menit ya, nggak kerasa. Oke, gimana Mbak mau melanjutkan proses konseling ini di lain hari atau Mbak sudah sampai di sini? Udah puas dengan proses konseling sekarang? Saya sebenarnya masih merasa kurang puas. Saya ingin melanjutkan seperti ini. Oke, nanti saya koordinasi kepada staf saya dan nanti staf saya bisa bilang kepada Mbak kapan jadwal saya bisa menemui Mbak ya. Oke Mbak, sebelum kita tutup nih, karena baiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Oke, makasih Mbak atas partisipasinya udah mau datang ke sini. Semangat terus, semoga prosesnya lancar dan sampai ketemu di lain kali. Oke.
Pagi Mbak Esi. Apa kabar sekarang hari gimana? Alhamdulillah sudah baik. Oke, apakah Mbak Esi udah siap melakukan proses-proses selanjutnya? Ya, siap. Oke, saya mau menunjukkan seperti kemarin, seperti pula sama. Dan Mbak Esi sekarang saya minta untuk mencoba pegangnya lagi. Oke, apa Mbak Esi menurut saya kayak gitu terasa enjoy ya dari laga dan benarnya. Apakah Mbak Esi sudah merasakan hal yang saya bicarakan tadi? Mulai sedikit berani rada menjaga kesehatan. Jadi misalnya nanti Mbak Esi ditakuti sama temennya dengan buat mainan kayak atau bahkan itu aslinya, itu apakah Mbak Esi sudah kayak merasa santai aja lah biasa gitu? Kalau bilang nanti tidak juga, tapi sudah Bukan tidak terlalu ya. tidak terlalu pas seperti dari awal. Terus tidak terlalu masuk. Oke, terima kasih. Sudah bisa mengatasi. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih juga Bu. Ya, sama-sama. Jadi misalnya Mbak Esi tidak pernah lagi atau masih intinya masih memiliki problem yang sama atau Mbak Esi punya problem lain, Mbak Esi tidak harus langsung sama saya, nanti bisa chat saya, bisa cerita sama saya. Jadi santai aja sama saya, oke? Oke, terima kasih ya Mbak. Mari Mbak saya.